Berapa batas umur anak yatim? La yutma ba'dal ihtilam. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak yatim lagi kalau sudah akil balik. Tanda akil balik kalau perempuan, maaf, menstruasi, haid. Kalau laki-laki, mimpi basah. Ragu kita, ini anak ini panggil. Kau udah mimpi basah? Udah Pak Ustaz. Kapan? Tadi malam. Cuma kena hujan lebat. Itulah akil balik itu. Jadi kalau ada santunan anak yatim, mereka ini tetap dikasih duit, tetap. Yang sudah haid tetap kasih duit, tapi duitnya bukan dari kotak yatim, tapi dari kotak fakir miskin. Jangan tak dikasih santunan anak yatim. Tengok, udah mimpi basah, udah pergi balik. Ini haid, pergi balik. Bukan begitu, tetap dikasih duit, tapi dari kotak fakir miskin. Bagaimana hukum pernikahan yang dinikahkan oleh yang bukan bapak nasabnya? Tak sah. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Bagaimana kalau dia bapaknya tak ada? Kalau tak ada ayah, atuknya tak ada, abang tak ada, adik tak ada, abang ayah tak ada, adik ayah tak juga ada, saudara sewali tak juga ada, sebatang kara. Maka walinya wali hakim. Wali hakim siapa? Pak Kua. Maka baik-baik sama Pak Kua. Kalau Pak Kua datang, kasih kopi luwak. Apa hukumnya jika ada orang pergi ke dukun berobat karena orang itu terkena santet? Siapa saja yang terkena santet, maka pergilah ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Saya tak pula bawa HP, nomornya tinggal ada situ nomor. Pergi ke Al-Falah, Jalan Sumatera, jangan lagi ke dukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Sebelum tidur malam baca kul huwallahu 3 kali, kul a'udzu falaq sekali, kul rabbin nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, sependek-pendek bacaan ruqyah. Kul huwallahu 3 kali, kul a'udzu falaq sekali, kul rabbin nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Dibaca, dihembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala semua. Kalau suaminya kerasukan jin, kerasukan setan, bacakan ke telinga kanannya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Begitu juga sebaliknya. Kalau bininya diganggu, kalau dua-duanya terganggu, apa ya lah. Tolong bedakan anak yatim piatu, anak piatu. Anak yatim ayahnya meninggal, anak piatu maknya meninggal. Yatim piatu dua-duanya meninggal. Apa ya? Pak Ustadz, apa hukumnya jika ada orang mau masuk polisi anaknya, orang tuanya mengeluarkan uang yang banyak, sogok, mau nyebut sogok aja payah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat yang menyogok, yang menerima sogok. Mau jadi dokter nyogok, mau jadi perawat nyogok, mau jadi polisi nyogok, mau jadi PNS nyogok, mau dapat proyek nyogok, makan sogok, duit sogok dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, la labbaik wala sa'daik. Tak dapat haji mabrur, haji mabur. Kenapa? Karena pakai duit haram. Ini anak-anak yang baik-baik. Saya sudah ceramah hampir 1 jam, anak-anak tetap fokus mendengar ceramah. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini pasukan inti. Inilah yang akan menjadi wali kota Pekanbaru 2038. Ini kepala dinas pendapatan daerah, kepala kantor Kementerian Agama, itu dinas pemuda dan olahraga. Jangan sembarangan dengan mereka. Makanya saya hormati mereka ini. Nanti sudah tua 2038 Abdul Somad menggeletar, mereka lah yang akan mengundang. Diundang mereka. Bolehkah menerima zakat fitrah dalam masjid? Apa pula salahnya? Menerima zakat fitrah dalam masjid, mau di luar masjid, mau di atas masjid, silakan, tak salah. Aku bayarkan zakat fitrahku untuk anakku, untuk biniku tahun ini tunai, aku terima, sah. Apa ya?
Apakah membaca surat Yasin di tempat orang meninggal apakah berdosa? Surat Yasin itu Quran apa tak Quran? Surat Yasin itu Quran. Yakin? Wa iza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum tur'amun, maka kamu dapat rahmat. Membaca Quran dapat rahmat, mendengar Quran dapat rahmat. Yasin itu Quran apa tak Quran? Dapat rahmat apa tak dapat? Dah, apa lagi? Kenapa cuma baca Yasin? Wa in khatimul Quran, yang seelok-eloknya kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran, yang paling bagus dibaca sekhatam Quran 30 juz. Kalau tak sanggup sekhatam, bacalah hatinya Quran. Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kenapa ibu tiap hari baca Yasin? Bo, kenapa ibu tiap hari baca Yasin? Persiapan untuk bapak, Pak Ustaz. Dan disiapkan. Begitu sayangnya ibu itu sama bapak. Disiapkan. Begitu bapak itu demam, langsung ya Yasin wal Qur'an. Belum lagi, Mak. Bagaimana pandangan Islam tentang pinjaman uang ke bank syariah untuk membeli mobil? Apa boleh, Pak Ustaz? Boleh lah. Apa bedanya dengan bank konvensional? Nah, ini saya jelaskan. Harap fokus, ini serius nih. Datang kita ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Jangan assalamualaikum, selamat pagi. Bisa saya pinjam duit, mau beli mobil? Berapa Pak? 200 juta. Ini 200 juta, bayarnya 220. Yang 20 itu riba. Kalau bank syariah bagaimana? Ini yang orang banyak salah paham. Sama aja, bank syariah kan pakai bunga juga, Pak Ustaz. Akadnya beda, Mas Bro. Beda antara konvensional dengan syariah itu di akadnya. Nikah juga begitu. Beda nikah syariah dengan nikah konvensional itu di mana? Di akadnya itulah. Aku nikahi engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, $100 tunai. Itu akad konvensional. Kalau akad nikah yang syariah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Begitu. Di akad itu bedanya. Resepsinya sama, bentuknya sama, bulan madunya sama. Akad bedanya. Jual beli itu juga begitu. Nah, kalau pergi ke bank konvensional dikasihnya 200 juta, bayarnya 220, riba. Kalau di bank syariah bagaimana? Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Pinjam saya duit 200. Kami tidak melayani peminjaman uang. Jadi bagaimana? Bapak untuk apa? Saya mau beli mobil. Mobil itu kami beli. Bank syariah membeli mobil 200, nanti mobilnya dijual secara cicil. Makanya akad dengan bank konvensional uang dengan uang riba, haram. Tapi dengan bank syariah akadnya uang dengan barang tidak riba. Di zaman Nabi transaksi uang dengan barang, sahabat Nabi membeli Barirah. Berapa tahun dia cicil? 9 tahun dia cicil baru lunas. Buka www.somatmorocco.blogspot.com, sudah saya tulis. Sebagian masjid dalam menerima zakat khusus dengan uang, maka amil mengambil beras, maka serah terima zakat dengan cara membeli beras. Kalau mau dengan uang, bayar dengan uang. Kalau mau beras, bayar dengan beras. Saya ulang lagi, kalau mau bayar dengan uang, bawa uang. Aku bayar zakatku tahun ini tunai, sah. Kalau mau dengan beras, bawa beras dari rumah. Aku bayarkan zakatku tahun ini tunai, gitu. Jangan bawa uang dari rumah beli beras di masjid. Ini akad jual belinya tak betul. Berasnya cuma satu. Aku beli beras ini tunai, aku bayarkan untuk anakku, aku beli lagi untuk biniku, aku beli lagi. Ini beras punya siapa? Ini beras siapa yang dibeli ini? Kecuali bapak yang menjadi amil tadi memang toke beras, disiapkannya 1000 bungkus di belakang. Siapa saja mau beli, beli itu bisa.
Jangan satu bungkus dijual bolak-balik. Itu punya siapa? Menjual barang yang tak jelas pemiliknya, akad jual belinya itu tak sah. Nah, oleh sebab kalau mau bayar pakai duit, bayar pakai duit. Mau bayar pakai beras, bayar pakai beras. Jangan dari rumah bawa duit, tak mau beli beras. Nah, ini orang malas ini. Ini tak betul. Ustaz, dalam Al-Quran bagi mereka yang beruntung, kenapa ndak kita? Hah? Kenapa dalam Quran bagi mereka yang beruntung, kenapa tidak kita? Orang-orang yang sholat, berpuasa, membayar zakat, ulaika, mereka itu, mereka yang berzakat, mereka yang berpuasa, mereka yang sholat, mereka itu beruntung. Kamu mau masuk macam mereka? Mau? Laksanakanlah yang tiga itu. Bayar zakat, puasa, bersedekah, maka kamu bisa masuk jadi mereka. Tak juga paham? Belajar bahasa Indonesia 2 SKS. Bagaimana pendapat Ustadz agama mengenai zikir jahar? Seperti orang kesurupan, sakingkan semangatnya. Tak ada orang zikir macam kesurupan. Tak ada orang zikir macam kesurupan. Orang yang zikir macam kesurupan berarti tak betul akidahnya. Fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam, tengok di pangkal. Fa'lam, berilmu dulu. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Berilmu dulu, kaji sifat 20, barulah. Ini belum apa zikir-zikir. Berzikir masuk hantu setan, dia tak tahu. Makanya berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setan gurunya. Nauzubillah. Sah enggak Pak Ustaz? Salat belum selesai bacaan tahiyat akhir. Kenapa belum selesai? Selesai sampai sah. Fil alamina innaka hamidum majid. Baru Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Imam udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikut imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu bacaan saya, bacaan makmum ditanggung oleh imam. Lukisan gambar boleh dipajang di rumah Pak Ustadz? Illa riqman fi sauban, kecuali gambar di kain, gambar di kertas boleh. Yang tak boleh itu patung 3 dimensi, dipahat, diukir, dibentuk, dipahat, diukir, dicetak, dibentuk. Kalau diambil senter patung, itu yang tak boleh. Itu pun patung yang utuh. Kalau patung kepalanya aja boleh. Kalau patung kepala orang mati nggak boleh. Tapi kalau utuh semua tak boleh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya anak angkat yang menikahkan anak kandung? Anak angkat menikahkannya abang kandungnya, sedangkan bapak kandungnya masih ada. Kenapa bapaknya tak menikahkan? Wali yang pertama ayah. Kalau tak ada ayah, atuk. Kalau tak ada baru abang. Kalau abang tak ada baru adik. Adik tak ada, pakcik, abang ayah, baru adik ayah. Begitu urutannya. Wali akrab, wali akrab, wali abad, wali jauh. Tak boleh langsung ke abang. Tapi bapaknya tadi tak bisa. Kata bapaknya, aku tak bisa menikahkan. Pak, bapak nikahkan ya? Tak bisa. Kenapa? Aku tak lancar. Aku nikah. Maka aku hibahkan kepada ini. Itu lain ceritanya. Saya ingin tanya Pak Ustadz, sebenarnya banyak masalah saya, tapi ini mungkin yang cukup penting. Saya ingin nikah tahun ini, tapi belum nampak bagaimana solusinya. Oh gitu banyak perempuan, nah tak juga nampak sebanyak ini. Katarak lah itu. Nampak, tunjuk biar kita pinang sama-sama. Pagi ini kita selesaikan. Begitu banyak surat di Al-Quran, hanya surat Al-Fatihah yang nggak ada huruf pa. Apa kelebihan surat Al-Fatihah itu Pak Ustadz? Bukan punya cuma tak ada huruf pa, huruf neraka tak ada di situ. Keutamaan. La salata, tidak sah salat kecuali dengan surat Al-Fatihah. Zabur, Injil, Taurat, Quran, keempat kitab itu terkumpul ajarannya dalam surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu maka
Al-Fatihah, induk dari segala. Disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Disebut dengan Ummul Quran, induknya Quran. Disebut dengan Ummul Kitab, induknya segala kitab. Oleh sebab itu maka kalau ada apa-apa kita bertawassul kepada Allah sebelum berdoa. Ala hazihin niyah Al-Fatihah. Jangan sampai lupa membaca Fatihah. Nanti di akhir majelis kita doa, sebelum doa kita baca Fatihah. Mana yang betul zakat pakai beras atau pakai uang? Mazhab Syafi'i pakai beras. Mazhab Syafi'i pakai makanan pokok. Mazhab Hambali pakai makanan pokok. Mazhab Maliki pakai makanan pokok. 3 mazhab pakai makanan pokok. Mazhab Hanafi pakai duit. Siapa yang mau pakai duit sah. Siapa yang mau pakai makanan pokok sah. Makanan pokok di Kulim nih apa? Makanan pokok. Kalau makan pakai beras, makan nasi, bayar pakai beras. Di tempat makanan sagu, bayar pakai sagu. Di Makkah makanan pokoknya 4: gandum, korma, zabib. Zabib artinya macam kismis, anggur kecil yang dijemur. Akid, akid susu kambing yang dijemur kering, mentega. 4 itu mereka bayar. Mohon penjelasan Pak Ustadz, 8 mustahak, siapa yang wajib menerimanya? Innamas sadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin. Apa bedanya? Ada pemasukan tapi tak cukup, miskin. Tak ada pemasukan sama sekali, fakir. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wal qarimin, orang dulu, wa fir riqab, orang yang hamba sahaya mau merdeka, wa fi sabilillah, wa binis sabil. Itu 8 asnaf. Baca Yasin, doa, zikir, apa hukumnya Pak Ustaz? Udah dibahas tadi. Banyak imam tak baca bismillah. Kenapa dia tak pandai baca bismillah? Membaca bismillah hukumnya 3. Yang pertama jahar, mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, mazhab Syafi'i. Hanafi dengan Ambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kenapa Makkah Madinah itu bismillahnya tak kedengaran? Karena Raja Makkah mazhabnya Hambali. Raja Salman itu mazhabnya Hambali. Maka imam-imam Masjidil Haram itu dibuat ikut mazhab Hambali. Dulu sebelum tahun 1924 Raja Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Terjadi pergolakan politik, lalu kemudian ayah Raja Salman jadi raja, namanya King Abdul Aziz. Sejak 1924 mazhabnya Hambali. Maka Makkah Madinah sekarang ikut mazhab Hambali. Maliki tak pakai bismillah. Maroko, tempat saya kuliah, Raja Maroko namanya Muhammad VI. Raja Maroko itu mazhabnya Maliki. Maka masjid-masjid Maliki tidak pakai bismillah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah kita ini mazhabnya apa? Tak jelas kami Pak Ustaz. Tak apa mazhabnya. Saya pakai mazhab Syafi'i. Dimanapun saya jadi imam, saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya tak salahkan kawan saya Muhammadiyah. Muhammadiyah kalau jadi imam, tak bismillahnya sir. Bismillah. Karena Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan pakai mazhab Hambali. Di situ letak perbedaannya. Kertas terakhir. Bagaimana saat bulan Ramadan kita membawa anak kecil, mereka membuat kegaduhan, meribut. Tak ada mereka ribut. Dari mulai saya ceramah sampai tanya jawab, tak ada satupun meribut. Nah, ini pasti bukan Masjid Nurul Amal nih. Ini pemain naturalisasi nih. Anak-anak yang dibawa ke masjid, anak-anak dibagi 3: sobi, mumayyiz, amrad. Sobi 4 tahun ke bawah, sobi tak bisa dibawa ke masjid. Kenapa? Tak bisa dikasih tahu. Kalau ini mumayyiz nih, belum akil balik, mumayyiz nih bisa dikasih tahu. Diam. Tapi kalau sobi awak gini kan, awak pula digini kan. Itu sobi tak bisa. Sobi 4 tahun tak bisa. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mumayyiz bisa. Yang di atas itu amrod. Amrod baru-baru awal akil balik. Itu bisa. Ini sobi tak bisa. Sobi diletakkan. Orang tua pun sholat. Nah, sini ya, jangan lari ya. Allahu Akbar. Begitulah, dia pun lari.
Enggak disolat. Bapak tuh bilang bawa kacamata di bawah. Hampir terpijak, asal nak terpijak, ai kata apa? Ai kata. Ai kata. Ha? Biasa setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak Haji, kau nak? Assalamualaikum. Anak wa anggap. Amo kan Saudara saya kerja sebagai Satpol PP di Pekanbaru. Razia besar-besaran tempat prostitusi, panti pijat XX plus. Para pria hidung belang lari tunggang langgang tak berbaju. Uang untuk prostitusi haram. Bagaimana hukum mereka hidung belang yang tak membayar PSK? Aku pula pikirkan itu. Inilah itu pekerjaan haram-haram, itu adalah pekerjaan. Tidak dipikir. Macam tidak ada masalah lain. Iku kojo haram saja. Nani ko haram, haram semua. Tapi keilmiah. Jangan kena tak ilmiah lalu tak dijawab. Mana dalilnya haram Pak Ustaz? Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Dalam hadis bagaimana? Ada 3 hasil uang haram. Yang pertama, samanul kalbi, jual anjing. Rajin apa tu ke masjid? Apa kojonya? Bisnis jual beli anjing. Yang kedua, mahril bagi. Mahril bagi, uang hasil prostitusi, haram. Yang ketiga, hulwanil kahin, duit dukun. Hulwanil kahin, dukun. Dukun ini sampai sekarang tetap eksis. www.dukun.com. Ditulis di koran, jodoh Anda sulit, bayar maharnya hanya 500.000. Jodoh tidak datang, uang kembali. DP 500. Ini duit hulwanil kahin, jual beli anjing, prostitusi, duit dukun, Arab. Uang hasil prostitusi dirazia, disita pemerintah. Di mana dikembalikan duit ini? Sedangkan uangnya haram. Ini uang umat, ini uang milik umat. Barang sitaan pemerintah itu al-malul am, harta umum. Sita pemerintah, termasuk disita pemerintah, milik pemerintah. Maka bermusyawarahlah ulil amri, duit ini mau dipakai kemana? Dipakai untuk kemaslahatan umum, dibangunkan ke sekolah. Sama dengan duit riba. Bapak pinjam 100.000, Bapak pinjam 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Bunga 10%, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ada 100 orang, 10 juta. Maka terkumpul duit. Ini duit ini mau dikemanakan? Duit umat diserahkan kepada umat, masalih ammah, kepentingan umum. Jembatan, panti asuhan, panti jompo, sekolah anak tak mampu dipakai untuk namanya masalih ammah, kepentingan umum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menabung di bank konvensional, kalau ada bunga jangan dimakan, haram. Berpindahlah ke bank syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Riau Kepri Syariah. Kabar gembira, Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau, Bank Riau Syariah, Bank Riau Kepri akan dirubah menjadi bank syariah seperti Aceh. Allahu Akbar. Ini kebanggaan kita supaya kita sama. Insya Allah akan ada 3 bank provinsi yang berubah menjadi syariah total. Pertama Aceh, kedua Nusa Tenggara Barat, yang ketiga Riau insya Allah. Ini jihad luar biasa. Jadi jangan lagi diputar duit di bank konvensional untuk membangkitkan geliat ekonomi umat. Kalau duit bapak ibu di bank syariah, maka nanti akan dipinjamkan menjadi mudharabah bagi hasil murabahah permodalan.
bangkit ekonomi umat. Anak-anak muda yang dari Fakultas Pertanian suruh dia ternak, suruh tanam. Yang peternakan suruh ternak sapi, ternak kambing. Nah itu bangkit ekonomi umat insyaallah. Pak Ustadz, sebenarnya apa hukum menjawab salam lewat SMS dan WhatsApp? Apa hukum menjawab salam melalui tulisan? Menulis Muhammad maka mesti dituliskan sallallahu alaihi wasallam. Jangan Muhammad short, Muhammad short mim, Muhammad sol am, enggak. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal, tuliskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tulisan juga terhitung sebagai solawat. Kalau sanggup, kalau mampu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi karena mau cepat betul sambil nyetir pula sendiri, tak mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai mobil truk datang mantai. Sedang di mana nih bro? OTW, on the way, sedang di jalan. Jangan menulis sedang menyetir, bahaya. Tapi karena ini orang takut jadi fitnah, OTW 3 huruf, sedang di jalan. Bagaimana cara menjawab salamnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, OTW. Mohon maaf kalau saya tak membalas salam Bapak Ibu di WhatsApp, di internet. Saya jawab pakai lafaz, tapi doanya sampai insyaallah. Daripada ditulis was WRWB. Jika saya belajar fikih Syafi'i, apa saja urutan kitab yang harus saya baca? Apakah langsung baca kitab Al-Um? Catat, tulis. Saya pun mesti buka catatan nih. Tunggu sebentar ya. Ustadz nih ilmunya tak pula di dada. Al ilmu fil HP. Urutan kalau mau belajar fikih Syafi'i. Pertama matan takrib. Matan takrib. Sesudah khatam matan takrib pindah ke Fathul Qorib. Sesudah khatam Fathul Qorib pindah ke I'anatul Talibin. Setelah khatam I'anah pindah ke Al-Mahalli. Setelah khatam Mahalli baru Al-Bujairimi, Hasyiah Bujairimi. Jadi kalau mau lahir ahli-ahli pakar mazhab Syafi'i di Provinsi Riau, itu pondok-pondok pesantren mesti hidup balik. Di antara yang memakai ini di Riau ini Darun Nahdah, Darussalam Batu Besurat, pondok-pondok yang tua yang alumni Makkah, dari Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, itu rata-rata kurikulumnya sama. Untuk dasar Fathul Qorib, matan takrib, habis itu Fathul Qorib, habis itu I'anah, habis itu Mahalli, baru Bujairi. Nah kalau Mesir lain. Kalau Mesir sama mazhab Syafi'i, tapi kitab yang dibaca lain. Untuk awal Bajuri, naik sikit Mughnil Muhtaj, naik sikit Nihayatul Muhtaj, naik lagi Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi. Jadi kalau nampak ada perbedaan sikit karena beda referensi. Nah, ini adik-adik yang mau mendalami fikih mazhab Syafi'i. Jika saya ingin belajar fikih perbandingan, kitab apa saja yang harus saya baca? Yang awal, yang tua, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, fikih perbandingan mazhab paling tua, ditulis oleh Imam Ibn Rushd. Dulu, sekarang saya tak tahu, dulu Bidayatul Mujtahid dipelajari di Islamic Center Bangkinang. Yang mengajarnya Dr. Mawardi Muhammad Saleh di kantor MUI dulu. Sekarang karena kesibukan beliau mungkin terhenti. Jadi untuk mengetahui perbedaan-perbedaan mazhab, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang besar, yang modern punya, semeter panjangnya, judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh.
Nama penulisnya Syekh Wahbah Zuhair. Nah, ini bagus untuk referensi perbandingan mazhab. Ustaz, apa maksud hadis orang yang banyak makan di dunia, orang yang paling lapar di akhirat? Soalnya saya termasuk orang yang makan banyak. Saya belum pernah jumpa hadisnya itu. Jangan-jangan hadis antum buat-buat aja. Tak ada hadis orang makan banyak di dunia nanti tak makan di akhirat. Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Hambali. Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Hambali. Sampai pada waktu pagi anak Imam Hambali nanya, iya, yang datang malam tadi itu siapa? Kawan ayah. Siapa namanya? Syafi'i. Aku tak senang dengan dia ya. Kenapa? Karena kulihat ada 3 yang aneh. Apa yang 3 itu? Aku tengok dia tak tahajud, aku tengok dia solat subuh tak berwudu, dan makannya banyak. Tak ada imam yang seperti itu. Lalu Imam Hambali takut jadi fitnah, ditanyanya Imam Syafi'i. Syafi'i, ya, kata anakku kau ni aneh. Engkau tak tahajud, engkau pula solat subuh tak pakai wudu, dan engkau makan banyak. Apa jawabannya? Itulah pentingnya klarifikasi. Yang langsung tuduh kawan. Kata Imam Syafi'i, makanan orang beriman itu obat, dan aku ingin berobat dengan makanan. Jadi nanti kalau kita bertamu banyak makan, kita ditanya kawan, Ustaz kenapa makan banyak? Makanan kau ni obat, aku ingin berobat dengan makanan. 2. Kenapa dia tidak berwudu waktu mau sholat subuh? Karena wudu isyanya tak batal. Artinya dari isya sampai ke subuh dia tidak tidur. Kenapa dia tak tahajud malam itu? Dia sedang mutola'ah, membaca kitab ini, membaca Quran, menghasilkan hukum-hukum, menuntut ilmu lebih utama daripada sholat subuh. Tak batal wudu, tapi tak tiap malam begitu. Karena qiyamul lail juga adalah intisari ibadahnya orang-orang beriman. Nah, jadi luar biasa para ulama dulu tentang masalah kualitas ibadah. Orang Islam itu makannya untuk apa? Liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Kita makan untuk menegakkan tulang belakang. Karena kalau tak makan, tulang belakang ini tak bisa tegak. Asal belum tegak, jatuh. Jadi nanti bapak ibu kalau banyak makan, tanya orang, kenapa banyak makan? Aku kalau tak banyak, tak tegak tulang belakang. Menegakkan tulang. Saya punya anak 6 tahun, perempuan. Saya ingin melatihnya sholat di masjid, tapi ibu-ibu di masjid tak boleh saya bersama anak satu shop. Katanya tak sah sholat satu shop dengan anak-anak. Tolong jelaskan Pak. Ini orang dewasa, ini orang dewasa. Di tengah ini ada anak-anak. Apakah anak-anak ini memutus? Oh, anak-anak apa pula besar, kecil? Dewasa, anak ketek. Apakah anak kecil ini memutus sop orang dewasa? Tidak. Anak kecil tidak memutus sop orang dewasa. Lalu boleh dia di antara orang dewasa? Boleh. Kenapa di Indonesia anak-anak tak diletakkan di tengah orang dewasa? Kenapa di Mekah, di Madinah anak-anak ada di sop orang dewasa? Karena ada perbedaan. Pertama, anak-anak di tempat kita wuduknya tak sempurna. Dihidupkannya keran, diambil air. Kalau wuduknya sempurna, kaki hidupkan keran, sipak-sipaknya aja. Tumit tak basah. Khawatir anak ini macam benda, maka dia di tengah putus. Yang kedua, kenapa anak-anak tak diada di sop? Karena ujung senapan angin belum dipotong, belum bersunat, kena najis di ujung. Anak ibu perempuan tak sama macam anak laki-laki, wuduknya sudah sempurna, diajarkan tadi di rumah, silakan dia situ. Anak-anak ini 3. Yang pertama sobi, yang kedua mumayyiz, yang ketiga amrad. Sobi
4 tahun ke bawah. 1, 2, 3, 4. Mumayyiz 5, 6, 7, 8, 9. Amrod awal akil balik, awal-awal mimpi akil balik 10, 11, 12. Yang dibawa ke masjid itu yang mumayyiz 5, 6, 7. Adapun yang 1, 2, 3 itu tak bisa bawa ke masjid. 1, 2, 3 itu tidak bisa dibawa ke masjid. Ribut dia, kita ginikan, kita pula diginikan. Oleh sebab itu tidak dianjurkan. Kalau yang mau dibawa yang mumayyiz, sudah bisa membedakan antara tegahan dan suruh. Ini penting. Apakah agama Islam itu bisa diotonomikan? Otonomi itu oto di orang, mi di awak. Di Indonesia sekarang ada Islam Nusantara. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Apakah agama Islam itu bisa diotonomikan? Kata Kiai Haji Hashim Muzadi, mantan ketua NU dulu, yang betul itu kata dia Islam di Nusantara. Ada Islam di Maroko, ada Islam di India, ada Islam di Nusantara. Jadi saya lebih condong cenderung itu. Jadi Islam kita ya sama macam Islam di Makkah Madinah, tapi ada beberapa sedikit perbedaan tentang tata cara. Maroko Maliki, India Hanafi, Indonesia Syafi'i. Tetap menginduk kepada Jazirah Arab. Nanti malam akan kita jelaskan panjang lebar. Saya ketahui yang ada haji mabrur. Apakah ada umroh mabrur? Kalau haji mabrur, kalau umroh maqbulah. Natamanna lakum hajjan mabruran wa umratan maqbulah. Semoga dapat haji mabrur ya. Kalau umrah, semoga umrahnya maqbulah. Itu yang tepat. Haji mabrur, umrah maqbulah. Bagaimana niat kita berkurban sementara kita jadi panitia? Bapak yang jadi panitia ada berkurban tak? Ada. Udah. Begitu menyerahkan duit itu sudah niat. Innamal a'malu binniyat. Adapun dilafazkannya niatnya Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad, boleh. Saya potong sapi pertama ini punya bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan. Bismillahi wallahu akbar. Sah. Andai tak disebutkan tukang potong, diam saja dia. Bismillahi wallahu akbar. Sah. Karena niat sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Itu hasil muzakarah alumni Azhar Riau yang ditulis dalam buku 33 tanya jawab kurban. Bisa di-download gratis di www.google.com. Ustaz, apa hukumnya orang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu dalam hal ini? Ayat paling panjang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Matlul ghaniyyu zulmun, orang mampu kalau menunda hutang maka dia zalim. Wala takun minaz zalimin. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Makanya kalau utang piutang tulis tanggal sekian saya akan bayar. Bapak ibu, kalau ada orang tak bayar, tagih. Kita menagih itu bukan karena kita benci, kita mau menyelamatkan dia jangan sampai makan haram. Apa sebabnya orang merasa cuek dengan hutang? Padahal sudah jelas zaman Rasulullah, Nabi tak mau menyolatkan orang yang tak bayar hutang. Orang cuek karena tak tahu. Yang kedua karena tak mau tahu. Orang yang tak tahu kasih tahu. Yang tak mau tahu nanti kau cari dia di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, menghadap Allah, salatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, umrahnya banyak.
tapi ternyata amalnya habis gara-gara tidak bayar hutang. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk neraka illa dain, kecuali kalau ada hutang. Oleh sebab itu jangan sampai hidup berhutang. Yang sudah jatuh tempo bayar, kalau tak sanggup lapor. Mudah-mudahan kita termasuk orang waladainan illa qadaitah. Kalau kami ada utang piutang, tolong kami melunasinya ya Allah. Amin. Apakah boleh kita mengkurbankan kawan? Maksud dia mengkurbankan kawan ini, kawannya meninggal dunia, dia akrab betul, pergi dia ke masjid, ini 2,5 juta untuk saya, 2,5 juta untuk Mas Bro kawan saya. Apa hukumnya itu? Boleh menurut 4 mazhab. Mazhab pertama Syafi'i dengan syarat kawan itu ada berwasiat. Kalau tak ada wasiat tak boleh. Mazhab Maliki wasiat tak wasiat boleh, tapi jangan dimakan dagingnya. Maliki. Mazhab Hambali paling enak. Mazhab Hambali tak perlu ada wasiat, dan kalau dikasih daging boleh dimakan. Nah, jadi dalam hal ini 4 mazhab sepakat boleh berkurban untuk orang mati, berkurban untuk atuk, berkurban untuk ayah, berkurban untuk kawan, berkurban untuk sahabat, boleh, pahalanya sampai. Ada tak dalilnya Pak Ustaz? Ada. Mana dalilnya? Nabi waktu motong, Allahumma haza an Muhammad wa ummati Muhammad, ini ku potong untuk Muhammad dan untuk umat. Padahal waktu itu umat Muhammad banyak yang sudah meninggal. Seandainya orang meninggal tak dapat, pasti kata Nabi, ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tak dapat. Tak ada pengkhususan, menunjukkan bahwa sampai. Pak Ustadz, apa hukumnya kita sedekah pada orang yang tak sholat? Apa pula hukumnya kita berkurban, dia di kampung kita sedangkan tinggal di Bangkinang? 2 pertanyaan. Bersedekah dia kepada orang miskin, bersedekah kepada perempuan WTS nakal, bersedekah kepada orang kaya. Tiba-tiba kawannya nanya, kau sedekah sama siapa? Itu orang kaya. Sedekah sama siapa? Itu dia perempuan nakal. Malam itu dia pun tertidur, lalu kemudian mendapatkan pesan, sedekahmu untuk orang kaya, mudah-mudahan dengan sedekah itu orang kaya lembut hatinya dan mau bersedekah. Bersedekah kepada pelaku maksiat, mudah-mudahan dengan sedekah itu yang pelaku maksiat berhenti dari maksiat. Bersedekah kepada fakir miskin, memanglah itu hak mereka. Tapi kalau ada 2 orang, satu miskin sholat, satu miskin tak sholat, prioritaskan yang miskin sholat. Yang tak sholat kasih juga. Kau miskin tak sholat, ku kasih setengah. Kalau kau berubah full, sebagai hukuman untuk dia. Kumpulkan semua, tahun depan kalian dapat tunjangan lagi nih. Tunjangan tahun depan tambah, tapi dengan syarat kalian sholat istiqomah masjid. Apa satu lagi tadi? Tinggalnya di Bangkinang, kurban dikirim ke kampung. Tidak boleh membawa daging kurban dari tempat asal melebihi jarak qashar sholat. Jarak qashar sholat 89 km. Kalau dibawa daging kurban ke Payakumbuh, cari makan di Bangkinang, tak boleh, karena lewat jarak qashar sholat. Tapi kalau sudah cukup ring, boleh. Makanya banyak orang Kuala Lumpur kurbannya dibawa ke Jawa, orang Singapura kurbannya dibawa ke Pekanbaru. Kenapa? Karena satu ring ini sudah mencukupi. Bangkinang rasa-rasanya sudah cukup, dibawa ke perbatasan, dibawa ke Payakumbuh, dibawa ke Jambi, dibawa ke boleh. Tapi kalau di sini masih lapar orang, maka perbuatan zalim tak boleh. Nah, ini mesti diatur dengan seksama.
Kira-kira masyarakat ini berapa kurban? 25 ekor. Cukup tak untuk kita? Boleh. Itu di RAPP, perusahaan besar di Indah Kiat, sampai 50-70 ekor sapi itu dibawa ke tempat yang jauh lewat jarak kosor-soran. Boleh. Karena dari satu ring ini, satu lingkaran radius ini, itu rata-rata sudah mendapat. Tapi kalau tidak, jangan sampai kita zalim. Itulah kaji kita. Nanti kertas yang belum terjawab kita sambung setelah asar. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Halalkah uang hasil jualan di warung tapi banyak yang main judi di sana? Ibu jual apa? Jual kacang goreng. Kacang goreng itu apa hukumnya? Halal. Maka orang yang membeli kacang itu yang dilihat benda yang dijual, bukan hasil orang yang membeli. Buka rumah makan Minang Maimbau di samping bank konvensional. Datang pegawai bank konvensional membeli nasi bungkus. Bu, saya beli nasi bungkus 10. Halal apa haram? Halal. Karena nasi itu kan halal. Kita jualan benda halal, kita tidak perlu tanya, bu beli nasi 5 bungkus, duit kalian ini halal apa haram? Karena benda yang kita jual. Bapak jual semen, jual keramik, jual lampu. Datang orang beli, Pak saya beli semen 100 sak. Dari mana duit kalian? Duit halal atau duit haram? Bukan duit dia. Benda yang kita jual ini dijual belinya sah. Yang jadi masalah, kenapa dia tetap bertahan tinggal di tempat maksiat? Bedakan antara jual belinya dengan sikap kenapa bertahan di tempat maksiat. Padahal dalam Islam diajarkan man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan Pak Ustaz, saya pun tukang jualan dengan lidah. Dengan lidah pun saya tak sanggup, saya cuma jualan di situ. Pindah cari tempat yang lain. Kita rezeki ini mau yang dicari itu barokah, tak ada berkahnya. Halalkah hasil usaha penginapan yang membebaskan orang berzina? Oh jelas haram. Nah, menyewakan kamar kan kamarnya halal Pak Ustaz. Jelas-jelas dia datang anak gadis sana lajang tak ada surat nikah. Tak mungkin dia baca Iqra dalam. Ini orang bukan tak tahu, tak mau tahu, membiarkan kos-kosan. Dibebaskan kos-kosan laki-laki perempuan. Datang mahasiswa-mahasiswi tak ada security. Kalau mau buka kos-kosan khusus putri, laki-laki dilarang masuk, bencong juga. Ada security di situ. Kalau tidak sama dengan membiarkan. Satu pintu pakai AC, kamar mandi dalam, kasur tebal, 1 juta. Bebas melakukan perbuatan. Ingat, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Nanti khawatirnya diturunkan kepada kamu hukuman, lalu kemudian kalian angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa hukum mancing kolam ikan? Siapa yang dapat ikan besar juara. Hasil uang dapat itu halal apa tak halal? 100 peserta mancing bayar 1 juta, berarti terkumpul duit 100 juta. Siapa yang dapat ikan mas 1 kilo dapat 10 juta. Siapa yang dapat ikan mas setengah kilo dapat 5 juta. Siapa yang dapat ikan mas 1 on dapat 1 juta. Duit terkumpul 100, yang dikeluarkan 10 tambah 5 tambah 1 cuma 16. Berarti uang yang tersisa tinggal ada 84 juta. Potong sewa kolam 4, 80 juta hilang. Siapa mengambil? Panitia judi.
judi terselubung, judi pancing ikan, judi lapangan futsal, judi sepak bola, itu semuanya judi. Oleh sebab itu maka jangan ikut judi. Kecuali tak ada kumpul duit. Kebetulan bapak ni punya kolam, lalu kemudian dipanggilnya anak-anak muda mau buat pengajian. Anak-anak muda ayo ngaji, kami malas lah ngaji pak. Tapi sebelum mengaji kita mancing dulu. Ini kolamnya punya saya. Siapa yang dapat ikan besar, nanti saya kasih 100.000. Ikan kecil 50. Ikan pantau 2.000 perak. Tak ada pengumpulan dana, murni bapak tu mau membagi, boleh, tak judi. Kalau kumpul semua, itu judi, duit yang semua berharap akan dapat itu, dan duit dia hilang. Kalau yang kedua tadi tak ada yang hilang, dapat alhamdulillah, tak dapat tak ada yang hilang, tak judi. Ayah saya hobi beli togel, tapi beliau rajin sholat fardu. Apakah pahala sholatnya diterima? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Ayahmu ni kamu tegur. Innamal khamru khamar wal maisir judi, togel judi, wal ansab menyembelih binatang itu berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Wajtanibu jauh. Fungsi salat, inna salata tanha 'anil fahsya. Judi itu fahsya apa mungkar? Fahsya itu apa? Seks. Allah membagi perbuatan jahat dua, seks, non-seks. Menggeser sempadan tanah, mungkar. Bicara aib orang, mungkar. Mata jelalatan, fahsya. Pelakor, fahsya. Pacaran, fahsya. Solat mencegah fahsya dan mungkar. Saya seorang suami, dapat warisan dari orang tua saya. Namun warisan itu saya berikan kepada adik saya. Seorang suami dapat warisan, diberikannya warisan itu kepada adik. Oke, pertanyaannya, haruskah saya permisi minta restu istri saya atas harta yang saya berikan kepada adik saya itu? Ibu punya 5 hak terhadap suami. Ibu ada 5 hak pada suami. Suami punya 5 kewajiban pada ibu. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Satu-satunya harta dia, inilah sawit yang 2 hektar yang dikasih ayahnya tadi. Bini tak dikasih makan, tak kasih pakaian, tak kasih tempat tinggal. Diberikannya sawit 2 hektar itu ke adik dia. Zalim, istri mesti tahu. Kalau begitu kasusnya, istri mesti tahu. Tapi dia kaya. Istri dikasihnya makan 10 juta sebulan. Dikasihnya pula pakaian sutra mahal. Dibelikannya kendaraan, rumah. Diberikannya pendidikan, perhatian. Lalu ini diberikannya kepada adiknya. Tak mengganggu hak istrinya. Tak semua lapor, sikit-sikit lapor, sikit lapor. Itu ikatan suami takut bini. Contoh 2 kasus. Tengok, suami ibu termasuk golongan yang mana? Istri saya komplain, tidak rela dan ikhlas, katanya karena dia berhak sebagai seorang istri atas harta itu. Ya, istri berhak terhadap suami. Istri punya harta, suami punya harta. Apa beda harta istri dengan harta suami? Ibu punya sawit 2 hektar, bapak punya sawit 2 hektar. Apa beda sawit ibu dengan sawit bapak? Dalam sawit ibu tak ada hak bapak, tapi dalam sawit bapak ada. Tengok, tahu semua ya? Oleh sebab itu maka ini perlu diperhatikan. Anak perempuan kita harus ngaji supaya dia tahu hak dan kewajibannya. Makanya di Malaysia ada namanya kursus perkahwinan. Di tempat kita dibuat kursus pranikah, supaya jangan sampai anak perempuan kita yang sudah disekolahkan, dikasih mobil, dikasih tanah, dikasih rumah, begitu menikah suaminya manggil, sini mobilmu, STNK, PPKB, surat tanahmu punya aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku.
Ini suami mana ini tak betul. Oleh sebab itu maka ada harta istri, ada harta suami. Dalam harta suami ada hak istri 5. Tapi kalau dia sudah berikan, tidak semuanya mesti izin permisi. Itulah banyak istri takut kalau suaminya membeli rumah. Kenapa? Dia takut rumah itu diisi oleh orang rumah yang lain. Makanya dia selalu minta laporan. Abang beli mana tadi? Mau kemana? Itu. Jadi sebenarnya niat dia baik. Mudah-mudahan kita setelah mengaji ini ada perubahan. Kajian yang baik adalah berubah pada amal, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Al-Azhimniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Rabbana ja'alna abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Bukakan pada kami pintu rezeki yang halal yang baik supaya kami bisa ke Baitullah. Bukakan pintu rezeki supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'ana al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.